Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama ada qada. Jadi qada merupakan ketetapan, ketentuan, kehendak, hukum, dan keputusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman azali. Nah, sedangkan qadar sendiri merupakan kepastiannya, peraturan dan ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan dari adanya qada tadi. Nah, jadi gabungan antara qada dan qadar ini biasa kita sebut dengan takdir. Oke, selanjutnya tadi mengenai takdir. Takdir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada takdir mubram dan yang kedua ada takdir mu'allaq. Nah, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang baku ya, yang tidak dapat kita ubah karena sudah pasti dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi takdir ini tuh kita mau mengusahakan apapun itu tidak dapat diubah atau ditawar-tawar lagi karena ini adalah takdir yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, takdir mubram diantaranya yang pertama ada kematian, perbedaan warna kulit, ada yang sawo matang, ada yang putih, seperti itu. Bencana alam, kemudian jenis kelamin, kelahiran, dan sebagainya. Itu adalah beberapa contoh. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai takdir mu'allaq. Nah, takdir mu'allaq ini bisa kita sebut sebagai takdir yang fleksibel. Ya, fleksibel. Karena takdir ini itu takdir yang dapat kita usahakan. Ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi diusahakan oleh kita semua. Nah, contohnya apa sih? Yang pertama, ada rezeki, kemudian profesi atau cita-cita. Ada banyak orang yang mungkin dia kaya, tapi belum tentu profesi yang diinginkan itu sesuai karena kekayaan tersebut. Tidak. Jadi apa yang mereka usahakan itulah yang akan mereka tuai ya, seperti itu. Kemudian ada pandai, ada cerdas dan sebagainya. Karena sesungguhnya tidak ada manusia yang bodoh di dunia ini, adanya manusia yang malas gitu, malas belajar dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya mereka nggak bodoh, cuma mereka hanya kurang mau belajar aja kayak gitu. Kemudian yang keempat ada sehat, kemudian pendidikan kita seperti itu. Pekerjaan, kita mau bekerja yang sesuai dengan keinginan kita atau cita-cita kita, atau bekerja dengan ya udah apa adanya pasrah. Itu tuh semuanya termasuk dalam golongan takdir mu'allaq, yakni takdir yang dapat diusahakan oleh kita sendiri sebagai manusia, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya yakni mengenai perilaku. Bagaimana sih cara kita mengimani adanya qada dan qadar ini? Yang pertama, kita harus berusaha. Apalagi dalam takdir mu'allaq tadi ya, kita harus berusaha. Apa yang kita cita-citakan, kita usahakan mulai sedini mungkin, karena proses itu tidaklah instan seperti itu. Kemudian yang kedua ada tawakal, berserah diri. Ketika kita sudah mengusahakan semuanya, tinggal bagaimana kita menerima ketetapan dari Allah. Apakah memang kita diperbolehkan untuk meraih cita-cita tersebut atau tidak ya. Kemudian bersyukur, berterima kasih bahwa apa yang Allah berikan kepada kita tentunya adalah hal-hal yang menurutnya adalah paling bagus dari pemikiran kita, karena rencana-rencana yang paling baik adalah rencananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita harus selalu takwa ya, tetap menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian adalah qanaah ya, qanaah selagi menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya itu kita harus selalu qanaah, menerima dengan sabar, dengan lapang dada dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, kita harus sabar tadi. Setelah menerima sebagai perwujudan, kita juga harus sabar. Oke, selanjutnya dapat dilihat ya, ini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab secara langsung. Apakah kita sudah memahami materi tersebut atau belum? Oke.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang teratur, ada kata yang kurang tertata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.